Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Penguji Dr. Andes Ridwan Mumu, MSI, dan Ibu Coach Ibu Vivi Wijaya Laksmi, SSOS MSI, dan Ibu Mentor Ibu Sianti AMDTEP. Adapun insya Allah rancangan yang akan saya lakukan adalah seminar rancangan aktualisasi, yaitu mengenai optimalisasi pelonggaran sediaan obat yang mendekati kadaluarsa di Puskesmas Tataba. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Fahmia Sarius Esfam APT, bekerja di unit UPTD Dinas Kesehatan Banggai Kepulauan di bagian Puskesmas Tataba, Kecamatan Buko. Adapun isu yang saya angkat adalah masalah optimalisasi pelonggaran sediaan obat yang mendekati kadaluarsa di Puskesmas Tataba. Dan gagasan penyelesaian isu yang akan saya lakukan adalah pengoptimalisasian pengolahan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa di Puskesmas Tataba. Adapun tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menyiapkan bahan terkait kegiatan, yang kedua konsultasi dengan mentor, dan yang ketiga melakukan perbaikan terkait rancangan kegiatan dari mentor. Dan keterkaitan dari tahapan kegiatan yang saya lakukan melalui mata pelatihan, yang pertama adalah kompeten, yaitu bekerja sesuai dengan kapabilitas saya. Yang kedua adalah adaptif, adalah inovasi dan proaktif. Yang ketiga adalah akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Yang ketiga adalah harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai pendapat dalam melakukan konsultasi. Yang ketiga adalah kolaboratif, yaitu bekerja sama, sinergis untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih baik. Tahap yang kedua adalah, kegiatan kedua adalah membuat SOP pengelolaan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa, terdiri dari 4 tahap kegiatan. Yang pertama adalah pengumpulan data atau referensi dalam pembuatan SOP. Yang kedua adalah menyusun kerangka rancangan SOP. Yang ketiga melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang akan saya buat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan terkait SOP yang telah dibuat. Dan keempat, penyetujuan SOP yang dirancang yang disetujui oleh Kepala Puskesmas selaku mentor. Adapun keterkaitan substansi dengan mata pelatihan, yang pertama adalah kompeten, yaitu melaksanakan tugas saya dengan kualitas dengan terbaik. Yang kedua adalah akuntabel, itu jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah inovasi dan proaktif. Selanjutnya adalah kolaboratif, yaitu bekerja sama, sinergis, dan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang terakhir adalah harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai pendapat. Adapun kegiatan ketiga adalah mensosialisasikan SOP dengan tenaga farmasi di apotik Puskesmas Tataba. Tahapannya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mengundang tenaga farmasi melalui via WhatsApp untuk melakukan pertemuan. Yang kedua, memaparkan materi terkait SOP pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa. Dan ketiga, melakukan sosialisasi. Adapun keterkaitan dengan mata pelatihan, yang pertama adalah Digistart Skill, bagaimana saya penggunaan media sosial dalam melakukan tahapan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan ketiga adalah inovasi dan proaktif. Yang selanjutnya adalah harmonis, saling peduli dan menghargai pendapat. Dan kolaboratif, kesediaan bekerja sama, sinergis untuk hasil yang lebih baik. Dan terakhir adalah berorientasi pelayanan dalam memberikan pelayanan prima. Adapun kegiatan keempat adalah melakukan pendataan obat yang mendekati kadaluarsa yang ada di gudang Puskesmas Tataba. Tahapannya itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menyiapkan format pendataan obat secara manual. Kemudian kedua, melakukan pendataan obat yang terkait jumlah stok dan tanggal kadaluarsanya. Yang terakhir, membuat hasil data stok yang mendekati kadaluarsa di media digital, yaitu di Excel. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama adalah adaptif, itu menghasilkan inovasi dan melakukan proaktif. Yang kedua adalah akuntabel, jujur dan transparan. Yang ketiga adalah kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Loyal, yaitu bagaimana kontribusi saya dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan digital skill adalah pendataan yang dilakukan secara komputerisasi melalui media Excel. Adapun kegiatan kelima adalah penandaan dan penyimpanan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa, terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah mendesain bentuk dan warna range waktu kadaluarsa obat. Yang kedua adalah mengelompokkan sediaan obat yang akan kadaluarsa, yaitu terdiri dari 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun.
Kemudian tahapan kegiatan ketiga adalah memberikan pelabelan obat berwarna merah untuk obat yang mendekati kadaluarsa 3 bulan, warna kuning untuk obat yang mendekati kadaluarsa 6 bulan, dan warna hijau untuk obat yang mendekati kadaluarsa 1 tahun. Yang terakhir adalah menyimpan sediaan obat dengan metode FIFO atau first expired, first out. Adapun keterkaitan dengan substansi pelatihan, yang pertama adalah digital skill, bagaimana saya mendesain secara melalui komputerisasi, kemudian akuntabel, jujur dan bertanggung jawab, adaptif, inovasi dan proaktif, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, sinergis untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya adalah loyal, adalah kontribusi, dan terakhir adalah kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun tahapan ke-6 atau tahapan terakhir adalah mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa dengan terdiri dari 3 tahap lagi. Yang pertama adalah mengevaluasi keefektivitasan sediaan obat yang telah diberi label pada penyimpanan. Yang kedua adalah fokus grup, diskusi dengan mentor terkait keberhasilan pengelolaan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa. Dan ketiga adalah melaporkan hasil kegiatan pengelolaan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa. Adapun keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yang pertama adalah akuntabel, yang kedua adalah kolaboratif, ketiga adalah harmonis dan berorientasi pelayanan. Sekian dari pemaparan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan masukan. Yang pertama dari mentor ya, terkait dengan isu yang diangkat oleh Ibu Fahmiyah, dan mungkin ada tambahan informasi atau penguatan. Silakan, Ibu Sianti. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Penguji, yang saya hormati Ibu Coach. Baik, apa yang dipaparkan oleh Ibu Fahmiyah tadi sudah dikoordinasikan, sudah dikomunikasikan dengan baik bersama saya dan staf, bahwa untuk rancangan aktualisasinya itu adalah optimalisasi sistem kewaspadaan dini dan upaya pencegahan, optimalisasi pengelolaan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa atau expire. Saya semoga dengan keberadaan saya sebagai mentor bisa memberikan sumbangsi yang baik, yang maksimal ke depan, bisa berkoordinasi dengan baik dengan Ibu Fahmiyah, sehingga hal-hal yang terjadi, hal-hal yang kita tidak inginkan bisa tidak terjadi. Jadi memang untuk Puskesmas Tataba itu ada beberapa obat yang mendekati expire. Saya berharap ke depannya Ibu Fahmiyah selalu mengkoordinasikan sehingga pengolahan obat di Puskesmas dilaksanakan dengan baik. Jadi mungkin itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Sianti. Selanjutnya saran masukan dari penguji. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Kau yang memulai dan kau pula yang mengakhiri. Kita diawali dengan optimalisasi dan kita diakhiri dengan optimalisasi. Dari judulnya, kau yang memulai dan kau pula yang mengakhiri. Cocok betul ini evaluator menyusun judul sehingga keluarlah lagu kau yang memulai dan kau pula yang mengakhiri. Oke. Yang saya hormati Ibu Kos yang sudah membimbing semua adik-adik kita ini sehingga sudah bisa menjelaskan dengan baik, sudah bisa memaparkan dengan baik, sudah memberikan judul yang terbaik, dan judul-judulnya semua diakui oleh mentor dan mentor sudah mendukung 100%. Alhamdulillah. Itu pun kami sudah senang, berarti kalian sudah bekerja dengan serius dan berarti kalian adalah orang-orang baik yang terpilih di antara orang-orang yang terpilih untuk menjadi ASN. Semoga ke depan ASN ini kalian bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang sudah kalian pelajari selama ini. Yang saya hormati Ibu Mentor, karena tanpa kehadiran engkau Ibu Mentor, maka acara penutupan ini yang berakhir tidak akan indah, karena Ibu Mentor sudah sabar menunggu sampai berakhirnya ini,
Alhamdulillah, maka semua bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga Pak Aswin yang sebagai evaluator yang sudah sedia berkenan untuk mengatur sampai di akhir ini. Dan juga yang terakhir adalah Ibu Fahmia Iya, Pak. Sarius SFAM APT yang juga sudah memberikan judul yang terbaik. Kalau ini harus saya koreksi baik-baik ini. Saya memulai dari judul. Yang pertama, tolong saya dibacakan dengan lantang judul saudara. Ya, Pak. Judul yang saya bawa adalah optimalisasi sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa di Puskesmas Tataba. Dari sisi apanya yang mau dioptimalisasikan ini? Ya, Pak. Berdasarkan dari pengalaman saya selama beberapa bulan menjalankan tugas saya sebagai ASN di Puskesmas Tataba, ada beberapa memang proses pengelolaan sediaan farmasi yang saya lakukan di Puskesmas, terutama di bagian gudang farmasi. Salah satu yang saya ingin angkat adalah pengelolaan sediaan farmasi, terutama bagian obat, karena masih adanya beberapa sediaan obat yang mendekati kadaluarsa di gudang farmasi yang belum disalurkan. Sehingga hal inilah yang mendorong saya untuk mengangkat isu tersebut, sehingga dapat nanti dilakukan pengoptimalisasian sediaan obat yang kadaluarsa sehingga tidak terjadi obat kadaluarsa. Ya, itu maksudnya apa dioptimalkan? Apakah pengelolaannya atau cara melabel-labelisasinya itu? Apa yang dioptimalkan? Salah satu yang saya lakukan adalah nanti kegiatan adalah pelabelan sediaan obat. Jadi melalui pelabelan tersebut kita dapat mempermudah untuk melakukan evaluasi karena sudah ada terekam secara gambar atau secara warna yang akan memudahkan kita dalam pengambilan obat yang mendekati kadaluarsa. Selama ini seperti apa SOP-nya? Di sana masih berdasarkan metode FIFO adalah first in first out, di mana obat-obat yang pertama masuk akan dikeluarkan duluan. Sedangkan pengevaluasian untuk sediaan-sediaan obat yang expired itu baru dievaluasi akan pada akhir bulan pada proses penrekotan laporan akhir, Pak. Jadi obat tersebut memang secara fakta masih ada beberapa obat yang mendekati kadaluarsa yang masih ada di gudang. Seandainya tinggal 3 bulan lagi expire, ya Pak, dan saya sebagai pasien sangat membutuhkan obat itu, dan saya sudah tahu bahwa obat itu tinggal 3 bulan expire dan stok obat untuk obat itu belum datang. Ya, Pak. Apakah masih boleh atau tidak? Oke. Dulu kita pahami dulu bahwa obat expire itu adalah obat yang ada pabrik keluarkan untuk dia menjamin mutu sediaan obat tersebut. Sehingga obat-obat yang masih sebelum tanggal kadaluarsa masih bisa digunakan secara efektif. Berapa bulan? Maksudnya tanggal bulan ini ke sananya, ke depannya atau ke belakangnya? Tanggal expire itu adalah pas tanggal produksi yang tertera di label obat, itu baru seperti contoh expire ya, 12.03 sekarang berapa? 6 ya? Ya Pak, tanggal 18. Bulan berapa sekarang? Bulan 6. Bulan 6. Tanggal 18. Ya, tanggal 8 anggaplah tanggal 17. Jadi 17 bulan 6 2022 expire. Iya, Pak. Masih digunakan bisa kapannya yang masih bisa digunakan? Berdasarkan ke belakangnya atau ke depan? Ya, berdasarkan prosedur obat-obat yang mendekati expire itu adalah minimal 1 bulan. 1 bulan itu minimal diberikan 1 bulan? Iya, 1 bulan. Jadi bulan-bulan 5 masih boleh? Ya, sudah bisa dilakukan penarikan. Oh, penarikan. Dan penggunaannya maksudnya penggunaannya. Kalau penggunaannya masih bisa. Kalau penggunaan masih bisa. Cuma untuk mencegah kesalahan obat, biasa kalau ada pasien masih menggunakan obat masih dia simpan. Jadi untuk mencegah hal itu 1 bulan sebelum melakukan pendistribusian obat itu sudah bisa ditarik. Oh begitu. Tapi kalau seandainya terjadi ya, Pak, obat itu masih saya simpan, ya, sekarang ini masih saya simpan dan saya mau pingin minum tanggal 17 ini, sedangkan masih bisa? Iya Pak, masih bisa. Cuma sampai kapan? Sampai kapan ke sana? Apa bulan 7, bulan 8? Sampai berapa batas bisa digunakan? Baik, kalau secara
teori, obat itu masih bisa digunakan sesuai dengan sebelum tanggal yang tertera pada produksi. Cuma kalau berdasarkan dari industri telah melakukan uji coba dan selama masa itu dia masih bisa menjaminnya. Kita belum berdasarkan masalah pengujian selanjutnya itu belum ada kepastian dari pihak pabrik, Pak. Jadi ini cuma bagian acuan dari pabrik bahwa tanggal tersebut masih efektif digunakan. Kalau untuk melebihi dari tanggal produksi, kalau secara farmasi sudah tidak bisa digunakan. Karena Tapi adanya secara urgen masih boleh. Iya, kalau Urgen masih boleh. secara urgen masih bisa, Pak. Kalau 1 hari sebelum tanggal expire masih bisa, karena sistem absorpsi dalam badan adalah 8 jam. Jadi obat itu akan dikeluarkan dari badan adalah minimal 8 jam. Oke, terima kasih. Ya, Sekarang saya ingin tanya sekarang, apakah yang optimalisasi ini dari aspek metodenya atau aspek tekniknya atau aspek SDM-nya? Pengoptimalisasian itu adalah berdasarkan dari proses, Pak, proses pelayanan. Proses. Iya, Pak, Proses pelayanan. Iya, proses pelayanan. Oke. Sekarang kalau seandainya Ibu Fahmia bertugas sebagai yang mengurus proses pelayanan pengelolaan sedia obat yang mendekati kadaluarsa, yang Ibu sudah bekerja, umpamanya Ibu sudah bekerja 5 tahun. Terus saya datang sebagai orang yang akan membuat rancangan aktualisasi. Ya. Setelah saya melihat, oh ternyata Ibu Fahmia ini tidak bisa. Saya harus mengoptimalkan kerja Ibu Fahmia ini. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Kalau perasaan saya akan lebih bahagia karena ada perubahan yang lebih baik. Tidak, kalau saya langsung bilang, datang saya. Siapa yang mengelola obat kadaluarsa ini? Ibu punya saya. Terus saya lihat, coba lihat, wah ternyata ini belum optimal. Ini harus diadakan optimalisasi dalam rangka pengelolaan. Bagaimana Anda sebagai orang yang dipercayakan mengelola itu yang sudah bekerja 5 tahun? Mungkin perasaan saya mungkin agak kecewa dulu karena ternyata masih ada proses yang saya lewatkan yang akan diperbaiki. Oke. Kalau begitu, karena kata optimalisasi ini memang sangat umum dan juga apabila kita dilekatkan di diri kita, bukan dilekatkan di barang, di kita memang agak-agak sedikit kata optimal ini seakan-akan tidak menghargai kerja-kerja kita yang sudah bertahun-tahun, terus tiba-tiba dibilang tidak optimal. Nah, jadi kalau umpamanya kalau saya minta ini kata optimalisasi diganti dengan bahasa yang bagus, kira-kira bagaimana? Insya Allah bisa, Pak. Kalau umpamanya coba kalau saya ganti dengan tata kelola. Oh iya. Bagus tidak? Tata kelola persediaan obat yang mendekati kadaluarsa. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Lebih tata kelola. Iya, tata kelola. Iya. Lebih bagus. Iya, Pak. Lebih bagus. Jadi betul-betul kita menata. Oh, iya, Pak. Jadi kita menata dengan pelebelisasi, dengan menata yang 1 bulan sudah mau kadaluarsa dikedepankan, ya, ya. supaya kalau masuk lagi jadi kita mencoba mentata kelola. Tapi kalau isinya sudah pas karena saya lihat di sini memang isinya ini bahwa bagaimana kita menata kembali persediaan obat yang hampir kadaluarsa, yang 3 bulan lagi kadaluarsa, 6 bulan lagi kadaluarsa, 1 tahun lagi kadaluarsa. Ya. Itu kan alangkah indahnya kalau kita menata tata kelola kita. Iya, kita tata kelola, kita coba menata. Nanti tapi kita tanya sama Ibu Mentor. Ya. Karena Ibu Mentor di sana kan saya cuma kebetulan ini Ibu punya ini waktu tadi malam Ibu punya pertama saya baca, saya kira ini yang pertama. Makanya ternyata ini Ibu terakhir. Nah, sudah karena Ibu terakhir, saya berikan ilmuku saja. Kalau memang bagus karena ini optimalisasi ini sudah banyak orang gunakan, tidak keren. Iya, Pak.
Tapi coba kalau kami pakai tata kelola, pengelolaan sediaan atau hilangkan pengelola tata kelola penyediaan obat yang mendekati kadaluarsa atau sediaan tata kelola sediaan obat yang mendekati kadaluarsa di Puskesmas Tataba, tidak merubah isi, tapi Ya, Pak. saya hanya membantu menjadi judul Anda menjadi keren saja. Ya, Pak, Supaya terima Ibu kasih. Kos juga senang bahwa anak didiknya telah mendapatkan judul yang keren. Saya tidak merubah. Terus yang berikutnya, saya ingin meminta kepada saudara, di kegiatan mana yang Ibu bisa menjelaskan kepada kami bahwa kegiatan ini yang betul-betul bisa mendukung judul tata kelola ini untuk kesediaan obat yang mendekati kadaluarsa, Ya. yang ada inovasinya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Adapun tahapan kegiatan yang menurut saya sangat mendekati untuk masalah judul saya yang saya angkat adalah masalah pelabelan, kegiatan pelabelan. Di mana kita ketahui bahwa salah satu indikator yang paling mudah kita lakukan adalah dengan bagaimana kita menangkap warna lebih cepat. Jadi dengan melalui media warna, dengan penempelan media warna, itu bisa lebih memudahkan kita dalam pengambilan obat, sehingga mengurangi terjadinya medication error, atau kesalahan obat dalam pengambilan obat. Karena hal ini juga adalah salah satu pengaruh besar dalam bagaimana kita membentuk kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna obat, sehingga dapat meningkatkan mutu, terutama mutu sediaan obat tersebut, sehingga aman dan efektif untuk digunakan. Apakah di Tataba sudah pernah terjadi? Belum pernah, Kesalahan? Pak. Belum pernah terjadi. Ya, belum pernah. Jangan-jangan sampai kita membuat pelebelan warna, ternyata yang petugasnya buta warna. Insya Allah tidak, Pak. Tenaga ASN insya Allah tidak butuh warna. Oh, karena tes, waktu Anda dites ada tes buta warna? Tes kesehatan ada, Pak. Ada? Iya. Oh gitu, jadi sudah pasti tidak buta warna? Insya Allah. Tidak buta warna. Oke, yang terakhir saya ingin mendengarkan dari Ibu Fahmia, apa sebenarnya harapan-harapan Ibu dengan Ibu diangkat sebagai ASN, terus Ibu akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang Ibu sudah cantumkan secara selektif di sini, dan Ibu mungkin akan berjanji akan melaksanakan semua nilai-nilai dasar ASN untuk pada saat Ibu nanti bekerja ke depannya. Kira-kira apa baik harapan itu untuk Ibu mentor atau harapan untuk Puskesmas Tataba ini? Yang sebelumnya Anda dulu bekerja di mana? Sebelumnya saya bekerja di Rumah Sakit Ila Galigo di bagian Luwu Timur, Pak, yaitu Sulawesi Selatan. Saya terlalu jauh ke Bayangkan Anda di dalam kota terus ditempatkan di Tataba. Iya, Pak. Saya minta apa kira-kira harapan-harapan saudara? Dan sampai kapan kira-kira ini? Seandainya ini tata kelola atau optimalisasi pengelolaan ini betul-betul bisa berhasil dan sangat bermanfaat, sampai kapan Ibu mendampinginya? Ya. Baik, Pak. Adapun perbedaan yang mendasar itu saya sebagai bukan ASN dan sebagai ASN itu terutama dari bagaimana tanggung jawab saya, integrasi saya dalam memegang kewajiban saya sebagai ASN, tetap menjaga diri saya, memberikan kepada masyarakat bagaimana etika yang baik tentang ASN tersebut. Melalui kegiatan ini, insya Allah, melalui kegiatan pembuatan pengelolaan sediaan obat yang mendekati kadaluarsa, saya mengharapkan semoga hal ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin di pelayanan kesehatan, sehingga hal ini juga meningkatkan bagaimana saya disiplin dalam menjalankan tugas saya sendiri. Karena salah satu tugas utama dari saya sebagai apoteker di gudang farmasi itu adalah sebagai pengelola sediaan farmasi yang baik dan benar. Sampai kapan? Insya Allah seumur hidup hingga pensiun, Pak. Ibu mentor dicatat, Bu mentor. Siap, Pak, Seumur siap. hidup. Insya Berarti Allah, beliau amin. tidak akan pernah meminta surat pindah. Ya, berarti sudah menikah? Belum, Bu. Belum, Pak, belum. Carikan jodoh biar dia tidak pindah-pindah dari Tataba.
Supaya dia Siap, Pak, biar siap. dia pensiun di Tataba agar dia tetap mengelola ini gudang farmasi yang ada di Tataba. Insya Allah, Pak. Siap, siap. Jadi kalau dia minta pindah, langsung hubungi badan diklat sini, minta rekaman ini untuk dikirim. Jadi begitu dia minta, Bu, saya minta pindah karena mendekatkan diri dengan orang tua. Sebelum ibu tanda tangan, ibu putar kembali. Insya Allah tidak, Pak. Suaranya bahwa dia akan mengabdi sampai pensiun. Insya Allah. Iya. Insya Allah, Pak. Oh, insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Oke, itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu punya judul yang begitu bagus ini, karena biar bagaimana mendesain bagaimana untuk mudah didapatkan obat yang belum kadaluarsa dan kadaluarsa ini merupakan inovasi yang baik. Saya rasa inovasi yang bagus karena label warna ini adalah semua orang pasti mengerti. Semua orang pasti mengerti. Jadi dengan tidak mencari-mencari, dengan tahu bahwa oh label kuning tinggal 1 bulan, oh ini tinggal 1 bulan. Berarti harus disegerakan atau dikedepankan, dan apabila datang lagi obat yang baru untuk menggantikan kedudukan yang tinggal 1 bulan. Itu alhamdulillah sangat baik. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Kos yang sudah menyetujui judul ini yang begitu bagus, dan Ibu Mentor sudah membimbing, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu karya yang baik untuk kita semua, baik khususnya untuk di Puskesmas Tataba. Terima kasih, sukses selalu Ibu Famia dan sehat selalu, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Kalau di Tataba saya tidak berani bilang saya ingin pembuktian karena saya belum sampai ke Tataba. Jadi saya cuma minta apabila ada hal-hal yang bisa saya dikirimkan videonya, bagaimana Ibu menata kelola warna-warna itu, tolong kami di video. Nanti 1 bulan ke depan diperlihatkan kepada kami bahwa semua yang apa Ibu Fia katakan inilah di video setelah saya lakukan dengan baik. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Penguji atas saran masukannya, dan begitu luar biasa ya supaya para peserta ini betah tinggal di tempat tugasnya yang sekarang. Karena biasanya apalagi ini katanya dari Luwu gitu ya, waduh sedikit-sedikit kita pindah nih. Iya, Sulawesi Selatan. Jadi bilang sedikit kita pindah gitu, karena mendekati orang tua yang sudah tua gitu ya. Padahal sekarang saya sudah tua orang tuanya, kenapa ditinggal ya kan? Nah, jadi alasan itu ya Ibu ya, Ibu Syanti gitu ya. Ya, mudah-mudahan dimanapun dan pasti yakinlah bahwa penugasan di tempat yang sekarang di Tataba itu pasti akan memberi manfaat, karena ini pasti ada campur tangan Tuhan di situ ya, tidak ada yang kebetulan, tapi pasti ada rencana Tuhan yang baik di situ. Baik, Ibu Famia, jadi sudah banyak tadi masukan dari penguji. Dari saya cuma menambahkan nanti ketika membuat laporan dibuat matriks pelaksanaan nilai-nilai itu ya. Yep. Jadi dari 7 nilai, kemudian dari tiap masing-masing nilai ada 3 panduan perilaku, itu mana yang paling sering gitu ya. Karena namanya aktualisasi, supaya menjadi karakter, menjadi habit, itu harus ada pengulangan-pengulangan gitu ya. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Syanti atas kehadirannya ya. Tanpa kehadiran Ibu, Ibu pada menangis Bu karena tidak bisa ikut ujian gitu ya. Dan insya Allah 1 bulan ke depan kita ketemu di sana kan Ibu, kita akan bertatap muka, akan menagih janji yang sudah dibuat Ibu Famia dan kawan-kawan tadi, apa yang akan dia buat. Jadi nanti kita minta video-videonya, pelaksanaan kegiatannya, mana yang merah, mana yang hijau, mana yang kuning tadi ya. Oke, mudah-mudahan selalu sehat semuanya, dan ini merupakan peserta terakhir dari seminar rancangan aktualisasi angkatan 103 Banggi Kepulauan ya. Baik, terima kasih Pak Penguji sekali lagi ya, sudah kita berdampingan 1 hari ini. Insya Allah nantikan 1 bulan depan disalahkan kita ketemunya. Akhirnya terima kasih. Mudah-mudahan bisa 1 mobil dengan Ibu. Itulah akhirnya bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Aswin selaku host. Terima kasih Ibu Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan syukur alhamdulillah dengan berakhirnya peserta atas nama Ibu Fahmia, maka berakhir sudah seminar rancangan kita aktualisasi untuk Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk peserta dan Ibu Mentor, terima kasih banyak
saya kembalikan ke room besarnya. Oke, Pak Asri, kita live ya. Oh ya, boleh Bu, boleh. Ya, Terima oke, kasih. Pak Ridwan, terima kasih. Saya live Ya. ya. Ya, oke. Iya. Ya, makasih Bu. Oke, terima kasih. Sama. Iya, Pak Penguji juga barangkali sudah mau live, dipersilakan. Oke, terima kasih Oh banyak. ya, oke. Oh ya.